Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya Ibnu Fajar Setiawan ingin mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah Strategi Sistem Informasi. Presentasi ini adalah lanjutan dari kemarin progres pada 1 TS, karena di sini menyelesaikan untuk pada saat deadline UAS. Nah, pertama di sini lanjutannya adalah strategi pengembangan SCTI Lulus Jakarta. Tipe-tipe yang dikembangkan adalah aplikasi pengolah kata seperti word processing, aplikasi pengolah citra seperti image processing, aplikasi pembuat video atau seperti video maker, aplikasi spreadsheet, aplikasi CRM, inventory management system, aplikasi integrated development environment, office management system, dan aplikasi database. Kemudian di sini ada aplikasi finansial yang dibeli dengan modifikasi. Kemudian ada aplikasi pengolah citra dan video yang dikembangkan oleh vendor, alasannya untuk keperluan saat melakukan promosi. Aplikasi human resource yang dibeli dengan modifikasi yang alasannya untuk mengatur sumber daya manusia. Kemudian aplikasi inventory management system yang dikembangkan oleh vendor yang bertujuan untuk bila mana SCM mengalami maintenance dalam sementara waktu, maka aplikasi ini yang kita gunakan. Kemudian aplikasi material resource planning yang dikembangkan oleh vendor, sama seperti aplikasi management system alasannya, karena kita memakai vendor jadi untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu masalah. Kemudian di sini ada pengadaan infrastruktur seperti pertama laptop Asus ROG untuk software development, laptop Acer Predator untuk machine learning dan big data, kemudian ada thermal scanner untuk mengecek suhu, ada cashless payment untuk memperlakukan dan meminimalisir kontak tangan dan lebih memudahkan pembayaran jika transaksinya lebih di atas rata-rata. Dan ada laptop Asus VivoBook untuk pembuatan desain dan dokumentasi teknis aplikasi. Nah, di sini manajemen SDM yang dikembangkan untuk ITIS. Ada project manager sebanyak 10 orang, sistem analis sebanyak 7 orang, database analis sebanyak 10 orang, network engineer sebanyak 5 orang, programmer sebanyak 5 orang, testernya 50 orang, technical operatornya 40 orang. Nah, ini pengembangan kebijakan dan prosedur seperti antisipasi COVID itu statusnya sudah ada dan sudah diperbaiki. Peralatan plastik itu masih ada tapi tidak digunakan lagi. Cashless payment sedang diperbaiki, manajemen mutu juga sama, dan yang terakhir riset teknologi pengembangan terbaru juga sudah diperbaiki. Nah, kemudian masuk ke dalam IT roadmap. Di sini pertama adalah pengembangan software. Penjelasannya adalah tahun pertama untuk kuartal 1 dan 2 melakukan perencanaan untuk proses analisis. Dilaksanakan juga di kuartal 2 dan 3, dan untuk proses desain dilaksanakan di akhir tahun yaitu kuartal 3 dan 4. Tahun kedua untuk kuartal 1 sampai 3 digunakan untuk development dari software itu sendiri. Jika pada saat kuartal 3 sudah selesai pengembangannya, maka bisa langsung dilaksanakan proses uji coba sampai kuartal 4 terakhir. Tahun ketiga itu untuk kuartal 1 untuk peluncuran dan sisanya digunakan untuk proses maintenance atau pemeliharaan. Kemudian pengembangan hardware yang digunakan yaitu tahun pertama kuartal 1 digunakan untuk mencari referensi, kemudian jika sudah selesai, sebelum kuartal 1 selesai, maka bisa langsung dilanjut dengan proses analisis yang diberi waktu sampai kuartal 2. Mulai dari kuartal 2 sampai kuartal 4 yaitu penentuan hardware dibarengi dengan cost balancing berjalannya sampai tahun kedua awal. Tahun kedua, masuk ke tahun kedua, setelah proses penentuan dan cost balancing selesai, dilanjutkan dengan upgrade software dan uji coba dalam jangka waktu setahun. Tahun ketiga yaitu proses maintenance sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, ini sini IT roadmap untuk pengembangan SDM. Tahun pertama itu dipergunakan full untuk tahap seleksi mulai dari pencarian sampai
tahap penerimaan, tahap lanjut yang dijadikan pegawai kontrak. Tahun kedua dipergunakan full untuk mencari tahu mana yang paling cocok untuk menjadi pegawai tetap, dilihat dari bagaimana kinerja dan dari pegawai tersebut. Tahun ketiga dipergunakan untuk menetapkan siapa yang pantas untuk menjadi karyawan tetap dan proyek yang telah dibuat menjadi tolak ukur ke depannya untuk karyawan tersebut. Kemudian di sini ada pengembangan SOP. Tahun pertama itu untuk merancang SOP itu sendiri, tahun kedua strategi untuk bisa menerapkan SOP baru semaksimal mungkin, dan tahun ketiga dipergunakan untuk penerapan SOP baru. Nah, di sini masuk ke akhir, itu pertama isu yang timbul. Isu yang timbul dari hasil analisis SSI ITAS di atas adalah masalah bagaimana cara membuat suatu sistem yang baru yang lebih mengandalkan otomatisasi seiring berkembangnya zaman. Keseluruhan sumber daya juga harus lebih di-training agar menjadi suatu sumber daya yang bermanfaat bagi perusahaan untuk kedepannya. Dengan adanya isu yang timbul seperti tersebut, maka diperlukan pembenahan serta perencanaan yang tepat dalam menjalankan SSI yang baru, seperti menjalankan strategi yang belum terlalu memerlukan biaya dan mengutamakan strategi yang tidak memerlukan banyak sumber daya terlebih dahulu, agar strategi ITS yang baru tetap berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Kesimpulannya, dari hasil analisa dalam melakukan perencanaan rancangan strategi ITS pada Lawless dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan strategi tersebut akan diimprovisasikan. Strategi ITS baru akan memerlukan biaya yang cukup banyak dan juga diperlukan SDM yang memadai jika langsung diterapkan. Oleh sebab itu, sebelum sepenuhnya mengganti strategi ITS lama, maka strategi ITS pada lulus akan diimprovisasikan agar dapat meredukasi kekurangan SDM serta pembiayaan dalam perencanaan strategi ITS secara berkala hingga tergantikan sepenuhnya oleh strategi ITS yang baru. Sarannya, Lolos diharapkan lebih berupaya untuk menjadikan produk Lolos sebagai top of mind, yaitu merek pertama yang diingat konsumen saat hendak membeli produk. Cara yang paling efektif adalah melalui iklan yang intensif, melalui media massa maupun media sosial. Selain itu, Lawless perlu meningkatkan promosi lainnya, salah satunya dengan mengadakan acara maupun giveaway yang menarik perhatian konsumen untuk membeli kembali produk Lawless. Yang kedua, Lawless diharapkan dapat menetapkan dan meningkatkan standar kualitas yang tinggi, mengingat meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap produk dan persaingan yang semakin ketat. Lawless harus lebih inovatif dalam mengupayakan agar konsumennya menjadi pembeli yang berkomitmen, loyal, dan bangga membeli produk Lawless. Salah satunya dengan menghadirkan produk yang berbeda dari merek lain dan meningkatkan pelayanan pelanggannya. Selain itu, Lawless dapat memberikan semacam voucher atau poin yang dapat dikumpulkan oleh konsumen dan dapat ditukarkan dengan produk gratis jika telah mencapai target, serta memberikan berbagai kemudahan dalam metode pembayaran seperti menyediakan pembayaran menggunakan uang elektronik. Sekian presentasi tugas akhir saya dalam pelajaran strategi sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.